dan selalu jaga kebersihan ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang materi. Masih ingat apa itu materi? Materi adalah suatu zat atau benda yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya apa saja? Contoh materi itu adalah batu, tanah, air, api, dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah materi itu bisa berubah? Ayo, bisa atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan tadi, maka hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis jenis materi dan bagaimana perubahan-perubahan materi itu. Perubahan materi ada dua. Yang pertama adalah perubahan fisika. Yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi atau zat yang hanya mengubah wujud dan bentuknya. Yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikutnya. Yang pertama adalah api unggun. Apakah kalian pernah berada di api unggun? Apa yang kalian rasakan? Apakah kedinginan atau kehangatan? Kenapa jadi kita merasakan hangat di dekat api unggun? Karena api unggun itu berasal dari kayu yang dibakar dengan api. Kayu dibakar dengan api menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Energi yang dihasilkan adalah energi panas. Jadi kita merasakan hangat. Nah, kemudian api unggun tadi termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Jawabannya adalah perubahan kimia. Karena mulai dari kayu berubah menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Contoh yang kedua adalah kayu. Ketika kayu diubah menjadi lemari, diubah menjadi meja, apakah perubahan itu termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Jawabannya adalah perubahan fisika. Karena kayu tadi hanya diubah bentuknya menjadi lemari dan menjadi meja, tidak menghasilkan materi baru. Contoh yang ketiga adalah air. Air ketika kita masukkan ke dalam kulkas maka akan menjadi es batu. Kemudian kalau air kita panaskan dengan api maka dia akan mendidih menjadi uap air. Nah, perubahan ini termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Jawabannya adalah perubahan fisika. Karena air hanya berubah menjadi es, kemudian berubah menjadi uap air, tidak menghasilkan materi baru. Jadi dapat kita simpulkan pelajaran hari ini bahwa perubahan materi itu dapat dilihat dari hasil akhirnya. Apakah menghasilkan materi yang baru atau hanya mengubah bentuk dan wujudnya. Sekian penjelasan dari Ibu hari ini, semoga bermanfaat dan kalian dapat mempelajarinya lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.